Jumpa lagi dengan Bu Titi. Kali ini kita akan bahas tentang GGL induksi pada kawat yang bergerak. GGL induksi pada kawat yang bergerak ini masih di dalam bab induksi elektromagnetik. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Mari kita mulai. GGL induksi karena perubahan luas penampang bidang kumparan. Perhatikan gambar ini anak-anak, ini ada sebuah kawat berbentuk U ini. Kemudian ada kawat yang bisa digerakkan, memotong atau di atas kawat yang berbentuk U ini. Kemudian di antara kawat berbentuk U ini ada garis medan cross ini. Cross ini B-nya ke dalam. Kemudian kawat ini bisa digerakkan ke kanan misalnya. Nah, kali ini ke kanan, ini V-nya. Itu. Apabila kita menggerakkan kawat PQ ini ke kanan dengan kecepatan V ini, maka akan terjadi perubahan luas penampang pada bidang ini dan melingkupi atau memotong garis medan magnet yang cross ini. Nah, apabila kawat PQ ini bergerak dalam selang waktu dt dan berpindah sejauh ds ini, maka selama itu terjadi perubahan luas atau dA adalah LDS, sehingga besarnya perubahan luas penampang per satuan waktu adalah ini dA luasnya dalam fungsi waktu ya, penampang luasnya ini tapi dalam fungsi waktu karena A ini bergerak dalam fungsi waktunya ini ds, sehingga nilainya adalah LDS per dt ya. Jadi L ini, A ini ada L dengan L ya, lalu L nya keluar, ds per dt yang masih ada S. Nah, S per T ini adalah V dalam gerak lurus, sehingga nilainya dA per dt ini adalah L kali V. Nah, persamaan GGL induksi kita sudah tahu, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa GGL induksi ini ditentukan oleh kumparannya, jumlah lilitannya, dan kecepatan flux perubahan magnetnya ini d flux per dt. Nah, sehingga ini flux itu B kali A ya, sehingga min N kali B dikeluarkan dA per dt. Nah, dA per dt ini adalah L kali V, sehingga min N kali B L kali V. Nah, itulah rumus dari GGL induksi pada kawat yang bergerak. Ini persamaan 1. Nah, jika pada kumparan hanya terdiri atas satu lilitan, maka GGL induksi dapat dinyatakan E adalah min B kali L kali V. Nah, E-nya adalah GGL induksi volt, B induksi magnetik, satuannya Weber per meter persegi, L panjang kawat penghantar, V kecepatan kawat penghantar. Di persamaan 1 ini, saya beri nama 1, ini 1, berlaku untuk arah V tegak lurus B. Tapi jika V membentuk sudut terhadap B, ini yang ada vektornya kan, B dengan V ini sama-sama membentuk vektor, sehingga theta adalah sudut antara V dan B. Ini yang ada vektornya, V dengan B, kecepatan dan induksi magnet. Jika membentuk sudut, maka di sini nilainya B min tentu saja BLV sin theta. Ini persamaan 1, 2. Arah arus yang ditimbulkan oleh beda potensial ini dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Gambarnya ini ibu jari sebagai arah arus induksi, lalu 4 jari sebagai B, telapak sebagai arah gaya Lorentz yang berlawanan arah dengan arah kecepatan penghantar ya. Ini sudah pernah dibahas di waktu kita membahas tentang gaya Lorentz ya. Jadi menggunakan aturan telapak tangan kanan ya. Arah arus ditunjukkan oleh arah ibu jari, ini arah ibu jari ke atas,
kemudian arah 4 jari arah B-nya ke dalam, ini ya, cross ini. Lalu F-nya adalah arah hadapnya. Seperti ini gambarnya. Ini I-nya ke atas, lalu B-nya ke dalam, F-nya ke kiri. Nah, penghantar bergerak dengan kecepatan V, maka akan timbul gaya Lorentz, gaya L gitu, yang arahnya berlawanan sesuai dengan hukum Lenz-nya. Nah, hukum Lenz-nya seperti ini. Di pembahasan sebelumnya belum dibahas secara rinci ya. Sekarang kita akan bahas ini. Hukum Lenz dirumuskan, GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan fluks magnetnya. Jadi arah GGL induksi sedemikian rupa sehingga membangkitkan arus yang berlawanan ya. Ini medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan fluks magnetnya, karena GGL induksi itu yang mengakibatkannya adalah perubahan fluks. Nah, di sini maka arusnya ini berlawanan dengan sumbernya ini, yaitu perubahan fluks magnetik. Seperti itu. Nah, ini penting ya anak-anak untuk lebih jelasnya untuk hukum Lenz seperti ini. Arah B induksi ditentukan dari hukum Lenz dan dapat dibuat kesimpulan. Jika B sumber bertambah, maka B induksi berlawanan dengan B sumber. Jika B sumber berkurang, maka B induksi akan searah dengan B sumber. Seperti itu. Contoh soalnya, sebuah kawat, perhatikan ini, kawatnya U, lalu ada melingkupi garis gaya yang cross, lalu ada hambatan B-nya 0,4 Tesla, lalu ada kawat PQ di atas kawat U ini dan akan digerakkan ke kanan. PQ-nya sepanjang 50 cm, lalu hambatannya 5 ohm, kemudian kecepatannya 10 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan besar GGL induksi yang timbul dan kuat arusnya. Penyelesaiannya adalah dengan rumus E sama dengan BLV sin theta atau 0,4 kali 0,5 10 sin 90 ya, antara B dan P-nya ini tegak lurus. Ini vektornya dan tidak disebutkan mengarah ke sudut berapa sehingga sudutnya adalah 90. Tentu saja nilainya 1 sehingga 0,4 kali 0,5 kali 10 jadi 5 kali 0,4 2 volt. Jadi besarnya GGL yang terjadi adalah 2 volt, sedangkan I-nya adalah E per R, ini sesuai dengan hukum Ohm ya. 2 per 5, 0,4 ampere. Jadi besarnya kuat arus yang mengalir adalah 0,4 ampere. Itu contohnya. Sekarang ke latihan soalnya. Nomor 1. Sebuah kawat digerakkan kelajuannya 20 meter per sekon dalam medan magnet homogen 0,8 Weber per meter persegi. Panjang kawat 20 cm, ujung-ujung penghantar kemudian dihubungkan pada lampu yang berhambatan 40 ohm. Jika lampu dapat menyala normal, maka tentukan beda potensial ujung-ujung kawat, kuat arus yang melalui lampu, daya lampu, dan D gaya Lorentz yang bekerja pada kawatnya. Jadi di sini ada V, kawat yang digerakkan tadi ya, V, lalu ini B 0,8 Weber per meter persegi, kemudian panjang kawatnya 20 cm, jangan lupa jadikan meter, dan ini R-nya, hambatannya. Beda potensial itu GGL-nya sama kuat arus ya I-nya. Lalu daya kita ingat ya pada bab listrik dinamis ya, ada kita menghitung daya, energi itu ya. Lalu gaya Lorentz yang bekerja pada kawat. Ini semuanya besaran-besarannya sudah ada. Nah, nomor 2, kawat AB panjangnya AB, ini B-nya di atas nih, kurang B. Ya, kawat AB panjangnya 30 cm digerakkan dalam medan magnet B homogen 4 kali 10 watt min 3 Tesla. Jadi ini B-nya sekarang arahnya titiknya ke depan. Dan nilainya ini dengan kecepatan 25 meter per sekon. Ini V-nya ke kanan juga.
Apabila hambatan seluruh rangkaian AB 10 ohm, ini hambatannya 10 ohm, maka berapakah besar dan arah gaya loren yang bekerja pada kawat AB? Ya, tentu saja kalian akan menghitung GGL induksinya dulu. Kemudian nanti kita hitung dulu. Setelah itu kita akan menghitung I induksi atau I, sehingga nanti ada F ke kiri, terus B ke depan, lalu I-nya kemana, tinggal dihitung. Atau di sini ditanyakan gaya lorennya saja, berarti tidak usah menghitung arah I-nya, karena gaya loren ini ditanyakan arahnya, dan arahnya ini berlawanan dengan arah V. Jika V ke kanan, maka gaya lorennya adalah ke kiri. Ya, sampai sekian dulu anak-anak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu di bahasan materi fisika yang selanjutnya. Jangan lupa pesan ibu 3M.